Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa aplikasi cuaca bisa tahu cuaca hari ini? Kenapa kita bisa login website pakai akun Google? Kenapa aplikasi ojek online bisa langsung tahu lokasi driver? Atau bahkan kenapa website bisa ambil data dari website lain? Nah, semua itu biasanya menggunakan sesuatu yang namanya API. Masalahnya, banyak orang dengar kata API, tapi masih bingung sebenarnya API itu apa sih? Tenang, di video ini kita bakal bahas API dengan bahasa yang simple banget sampai pemula juga bisa ngerti. It goes a one, two, three, and it's just another contract. And some of me thinking that they can fake. Halo teman-teman, balik lagi di channel MPO Area. Di sini kita belajar coding dengan santai tapi paham. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali ke sini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya, oke? Oke, langsung saja kita ke pembahasan apa itu API. Oke, pertama kita pahami dulu definisinya ya. API itu sebenarnya singkatan dari Application Programming Interface. Tapi jujur aja, nama itu malah bikin makin bingung kan? Jadi biar gampang, anggap aja API itu adalah penghubung antara dua aplikasi. Misalnya kamu pergi ke restoran, terus kamu mau pesan makanan. Apakah kamu masuk langsung ke dapur? Kan enggak. Kamu ngomongnya kan ke pelayan gitu ya. Nah, pelayan ini tugasnya menerima pesanan, menyampaikan ke dapur, lalu membawa hasilnya kembali ke kamu. Nah, API itu kerjanya mirip banget kayak pelayan tadi. Aplikasi mengirim permintaan, API menerima permintaan itu, lalu API mengambil data dari server, setelah itu hasilnya dikirim balik ke aplikasi. Makanya API sering disebut sebagai penghubung komunikasi antar sistem. Sekarang kita bahas gimana cara kerja API. Misalnya kamu buka aplikasi cuaca ya, lalu aplikasi ingin tahu cuaca di kota kamu. Aplikasi akan mengirim request itu artinya permintaan data ya. Contohnya, kasih tahu cuaca hari ini di Banjar, misalkan gitu. Nah, request tadi diterima oleh API. API lalu mengambil data dari server atau database, misalnya suhu, kelembapan, kemungkinan hujan, kecepatan angin mungkin ya di database. Nah, setelah datanya siap, API mengirim respons. Respons itu artinya balasan, oke? Lalu aplikasi menampilkan hasilnya ke layar kamu. Jadi sebenarnya API itu tugasnya cuma menerima request, mengambil data, lalu mengirim respons gitu. Saat kamu login website pakai akun Google, website itu sebenarnya meminta data ke Google menggunakan API. Apakah akun ini benar? Ya, akun ini valid. Makanya kamu bisa login cepat tanpa bikin password baru gitu. Aplikasi ojek online juga memakai API. Mereka menggunakan API Google Maps. Jadi, aplikasi bisa menampilkan peta, mencari lokasi, menghitung jarak, dan melihat rute tercepat. Saat kamu bayar pakai Kris atau e-wallet, biasanya aplikasi menggunakan API pembayaran. API itu membantu cek pembayaran, mengirim notifikasi, memastikan transaksi berhasil. Bahkan media sosial juga pakai API. Contohnya saat website menampilkan feed Instagram, video YouTube, atau tombol share. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa API penting banget? Karena developer nggak perlu bikin semuanya dari nol. Misalnya kamu bikin aplikasi cuaca ya. Kalau nggak ada API, kamu harus bikin sistem cuaca sendiri. Kamu harus satelit sendiri. Gitu, ribet banget kan? Makanya developer biasanya tinggal menggunakan API yang sudah tersedia. Nah, API itu membuat aplikasi bisa saling berkomunikasi. Tanpa API, banyak aplikasi modern mungkin nggak bisa bekerja. Kalau kemarin kita bahas front-end dan back-end, nah API biasanya jadi penghubung di tengah. Front-end adalah tampilan yang dilihat user, back-end adalah bagian yang memproses data, dan API menjadi penghubung komunikasi mereka. Saat kamu login, front-end mengirim username dan password. API menerima data itu. Nah, back-end memeriksa database. Kalau benar, API mengirim balasan login berhasil, gitu ya. Nggak selalu sebenarnya, tapi kebanyakan API modern memang digunakan lewat internet. Makanya aplikasi bisa saling bertukar data secara online. Jadi sekarang kita simpulkan, API adalah penghubung antar aplikasi agar bisa saling bertukar data. Tanpa API, banyak aplikasi modern mungkin nggak akan bisa bekerja seperti sekarang.
Kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini makin semangat bikin konten IT simple untuk pemula. Dan tulis di kolom komentar apabila saya ada kesalahan, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.